Kaisar Naga Abadi Chapter 4141 Bahasa Indonesia. Bab 4141, Pemahaman dan Jejak. Pintu aula terbuka. Luming tampak penuh harap di wajahnya. Sosoknya melintas dan dia memasuki pintu. Namun, tubuh Luming diselimuti oleh energi tabu. Bagaimanapun, tempat ini mungkin merupakan ancaman dan dia harus berhati-hati. Namun, pada kenyataannya, Luming terlalu banyak berpikir. Dia tidak menyadari sesuatu yang aneh setelah memasuki aula. Namun, betapa kecewanya Luming, ada beberapa barang yang tertinggal di aula, tetapi semuanya busuk. Lagi pula, waktu telah berlalu terlalu banyak. Menurut Grand Master Kuil Grand Magus, sejak pertempuran antara Istana Surgawi dan Istana Dewa Kuno yang Agung, ritus Tao Kuno yang Agung telah ditutup. Secara total, sudah 500 tahun bintang. Apalagi yang mungkin tertinggal? Luming menduga bahwa pemahaman dan jejak yang ditinggalkan orang-orang kuat itu masih dapat dipertahankan. Namun, karena mereka sudah ada di sini, mereka tentu harus mencarinya. Luming berjalan mengitari aula dan tiba di belakang aula. Di belakang istana terdapat sebuah pelataran. Ada seorang pria parubaya di pelataran itu dengan sebuah prasasti batu. Itu, Luming membelalakkan matanya. Ada tanda pada lempengan batu itu. Tanda ini tampak seperti bekas sayatan pisau, dan memancarkan fluktuasi yang kuat dan aneh. Ini pasti tanda dari suatu keterampilan rahasia kuno yang hebat. Itu pasti diukir di lempengan batu oleh seorang ahli dari Istana Dewa Kuno yang hebat ketika dia memahaminya. Ini adalah pemahaman yang diinginkan oleh keterampilan rahasia kuno yang hebat itu. Mata Luming berbinar. Tampaknya pemahaman yang ditinggalkan oleh seorang pakar seperti itu sangat sulit dihapus. Bagaimanapun juga, tingkat keberadaan itu terlalu kuat. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, seorang figur setingkat Master Surgawi dapat meninggalkan jejak atau tanda yang dapat dipertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa menghilang. Jika Luming menyendiri di suatu tempat untuk berkultivasi, pemahaman dan auranya akan bocor keluar dan mengubah tempat itu, apalagi para Master Surgawi. Bagi para dewa tingkat rendah, itu adalah tanah suci untuk berkultivasi dan dapat dipertahankan untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Singkirkan itu. Luming mengumpulkan pikirannya dan gelombang energi menyembur keluar, menyelimuti lempengan batu itu. Kemudian, dia menariknya keluar dengan kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming menarik keluar prasasti batu itu dengan paksa dan menyimpannya dalam sebuah cincin penyimpanan yang kosong. Saya berhasil. Luming menampakkan ekspresi gembira. Berdasarkan perjanjian dengan Kuil Magus Agung, dengan prasasti batu ini dan pemahaman mengenai keterampilan rahasia kuno di atasnya, dia dapat menukarnya dengan keterampilan rahasia kuno lain dari Kuil Magus Agung. Semangat Luming kembali bangkit setelah penemuan itu. Ia mulai mencari istana dengan saksama lagi. Di sisi lain, ada pelataran lain. Pelataran ini tidak memiliki prasasti batu, tetapi ada sebuah gua di belakangnya. Luming berjalan ke dalam gua dan menemukan sebuah meja batu dengan jimat giok di atasnya. Luming berjalan mendekat dan mengambil jimat giok. Itu berguna. Luming sangat gembira. Dia pernah melihat jimat giok sebelumnya, tetapi semuanya telah kehilangan spiritualitasnya dan berubah menjadi abu saat dia mengambilnya. Namun kini, jimat giok masih berguna. Luming mengamati jimat giok itu. Tidak ada susunan di permukaan jimat giok itu. Indra spiritual Luming dengan mudah menyelidikinya dan menemukan bahwa ada orang kecil di dalamnya yang terus-menerus berkedip. Itu adalah keterampilan rahasia kuno lainnya. Namun, setelah pengamatan yang cermat, Luming menyadari bahwa ini bukanlah keterampilan rahasia kuno yang lengkap. Tampaknya itu adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh keberadaan yang kuat saat ia mengolahnya. Ya, itu hanya sebuah tanda. Jika seseorang yang menguasai teknik rahasia kuno ini memahaminya, itu akan memberi mereka inspirasi hebat dan memperkuat persepsi mereka. Inilah jenis tanda yang diinginkan Kuil Magus Agung. Luming tersenyum dan menyimpannya. Setelah mencari selama beberapa kali, dia tidak menemukan apapun. Luming segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke aula lainnya. Ada banyak aula di puncak gunung ini.
Lu Ming terus mencari beberapa aula lagi dan menemukan banyak hal bagus. Secara total, ia telah memperoleh 9 jenis pemahaman atau jejak, yang dapat ditukar dengan 9 jenis keterampilan rahasia kuno. Istana ini sangat besar. Aku seharusnya bisa mendapatkan banyak. Lu Ming menemukan aula besar dan berlari ke arahnya. Pada saat yang sama, ia menyebarkan indera spiritualnya dan menyelimuti istana. Akan tetapi, setelah beberapa kali mencari, dia tidak menemukan apapun. Namun, ada penemuan besar di belakang istana. Di bagian belakang istana, terdapat sebuah tembok yang dipenuhi dengan berbagai macam ukiran. Ini, mata Lu Ming membelalak karena terkejut. Ia menyadari bahwa ukiran-ukiran di dinding itu semuanya adalah pemahaman berbagai keterampilan rahasia kuno. Semuanya memancarkan aura yang aneh. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, orang dapat melihat bahwa setidaknya ada 10 teknik rahasia kuno. Tempat ini jelas merupakan tempat kultivasi di masa lalu. Ada lebih dari satu ahli yang telah memahami tempat ini dan meninggalkan pemahaman mereka di dinding. Saya kaya. Lu Ming sangat gembira. Karena ada banyak aura di dinding dan agak berantakan, Lu Ming tidak dapat menentukan berapa banyak jenis aura yang ada. Namun, pasti ada lebih dari 10 jenis. Bagaimana saya harus membuangnya? Lu Ming mulai berpikir. Tembok itu panjang dan lebarnya lebih dari 300 meter. Ayo kita gali saja. Lu Ming memutuskan untuk menggali seluruh tembok dan menghancurkannya. Setelah membuat keputusan, Lu Ming mengeluarkan pedang dan mulai menggali. Namun, tembok ini, atau lebih tepatnya, seluruh gunung, sangat keras. Pedang di tangan Lu Ming adalah senjata dewa tingkat kaisar, senjata dewa yang digunakan oleh kaisar dewa. Itu sangat kuat. Namun, ketika menghantam tembok, itu membuat suara berdenting dan percikan api beterbangan ke segala arah. Seolah-olah itu telah mengenai senjata dewa lainnya. Setiap tebasan hanya meninggalkan bekas sedalam 1 meter. Tidak mudah untuk menggali seluruh tembok. Namun, itu bisa dimengerti. Jika dinding batu itu tidak keras, bagaimana mungkin wawasan hebat itu bisa ditinggalkan di sana? Para ahli itu begitu kuat sehingga material batu biasa akan berubah menjadi abu dalam sekejap hanya dengan satu serangan. Lagi pula, tidak mungkin untuk mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama. Lu Ming terus menghunus pedangnya dan menggali. Setelah lebih dari 10 menit, kurang dari 1/10-nya telah digali. Hal ini membuat Lu Ming agak tertekan. Ini terlalu menyita waktu. Jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu di sini, bukankah wawasan dan jejak lainnya akan diperoleh orang lain? Pada saat ini, suara mendesing. Dengan sekejap, lebih dari selusin sosok bergegas ke halaman dan berdiri di udara, memancarkan aura yang kuat. Mereka bukanlah senjata surgawi lainnya, tetapi makhluk hidup dari dunia kuno. Orang-orang ini semuanya sangat tua dan telah berkultivasi di dunia besar kuno selama bertahun-tahun sebelum mencapai alam kaisar dewa. Di mata orang-orang biasa di dunia kuno, mereka semua adalah eksistensi yang luhur. Dia juga berasal dari kuil Magus Agung dan telah masuk bersama dengan Lu Ming dan yang lainnya. Itulah si bocah nakal dari dunia luar. Orang-orang ini mengenali Lu Ming saat mereka melihatnya. Lihatlah dinding batu itu. Ada banyak sekali rahasia kuno di sana. Sesuai dengan yang diharapkan, lebih dari selusin pasang mata tertuju pada dinding batu, memperlihatkan cahaya yang menyala-nyala. Kaisar Naga Abadi Chapter 4142 Bahasa Indonesia. Bab 4142, Bab 4142 terkejut. Sekitar selusin orang menatap dinding batu dengan mata membara, memperlihatkan api keserakahan. Nak, tembok ini terlalu besar. Sulit bagimu untuk merobohkannya sendirian. Lebih baik kau pergi. Serahkan tempat ini pada kami. Seorang lelaki tua kurus terkekeh. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya sendiri. Aku tidak akan merepotkan kalian. Lu Ming pura-pura bodoh. Pihak lain jelas ingin dia pergi dan menyerahkan tembok batu, tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Bocah, kau pura-pura bodoh, kan? Orang tua ini akan menjadi Frank. Dinding batu ini milik kita. Jika kau tidak ingin mati, pergilah sekarang. Sekarang, kau mengerti.
Orang tua kurus itu berteriak dingin, sambil menundukkan wajahnya. Aku yang menemukan tempat ini lebih dulu. Kurasa kalian yang harus pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat bahwa di antara belasan orang itu, sebagian besar dari mereka adalah dewa kaisar tingkat pertama. Hanya tetua kurus itu yang merupakan dewa kaisar tingkat kedua. Lu Ming tidak terlalu khawatir dengan konfigurasi seperti itu. Kamu keras kepala sekali, awalnya berencana untuk menyelamatkan hidupmu karena kerjasamamu dengan kuil Grand Magus. Sekarang, tampaknya kamu hanya mencari kematian. Kali ini, lelaki tua lain yang berbicara. Benar sekali. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kuil Dewi Penyihir mau bekerja sama dengan mereka. Aku tidak melihat satupun orang yang datang dari dunia luar yang telah mencapai alam kaisar. Mereka semua berada di alam kaisar. Bagaimana sampah seperti itu bisa bersaing dengan orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno ketika mereka telah memasuki ritus Tao kuno yang agung? Kata lelaki tua lainnya, wajahnya penuh ejekan. Bocah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Keluarlah dari sini, atau jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka dan mengubah tempat ini menjadi kuburanmu. Lelaki tua kurus itu berkata dengan dingin. Ekspresinya dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Namun, dia mengalihkan pandangannya dan menunjukkan ekspresi gembira. Awalnya aku ingin kalian pergi, tapi sekarang aku berubah pikiran. Kalian semua ting dewa dan bantu aku menggali tembok batu ini. Kata Lu Ming. Apa? Belasan orang tua itu tercengang. Apa yang dikatakan Lu Ming? Dia ingin mereka membantunya menggali dinding batu. Gila sekali. Seorang kaisar surgawi tingkat 8 saja sebenarnya sangat sombong. Jika dia tidak gila, apa dia? Apakah semua orang di dunia luar begitu percaya diri? Kenapa kau bicara omong kosong begitu dengan anak ini? Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, aku akan membunuhnya. Seorang lelaki tua dengan 2 tentakel di kepalanya berteriak dingin. Dia melangkah maju dan tubuhnya seperti gunung besar saat dia menyerang Lu Ming. 2 tentakel di atas kepalanya tumbuh dengan cepat, seperti 2 batang yang sangat besar, dan mencambuk ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Dia adalah kaisar dewa tingkat pertama. Menghadapi serangan seperti itu, siapapun yang berada di bawah tingkat dewa kaisar tidak akan mampu menahannya dan akan hancur menjadi pasta daging. Setidaknya, para dewa kaisar dari selusin dunia kuno yang hadir semuanya berpikir demikian. Bagaimanapun, perbedaan antara para dewa kaisar dan para dewa kaisar terlalu besar. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka terlalu kurang pengalaman. Ekspresi Lu Ming tenang. Ketika kedua tentakel itu hendak menyerangnya, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraihnya ke atas. Kedua telapak tangannya dengan cepat membesar hingga seukuran gunung. Telapak tangannya juga lebih besar dari kedua tentakel itu. Dia meraih kedua tentakel itu. Lalu, dia mengayunkannya dengan keras. Ledakan. Akhirnya, lelaki tua itu terbanting ke tanah seolah-olah gempa bumi berkekuatan lebih dari 10 skala Richter telah terjadi. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan lelaki tua itu terbaring di dalamnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya berkedut tanpa henti. Tubuhnya selembut genangan lumpur, dan dia tidak bisa lagi bergerak. Ini, sekitar selusin ahli lainnya tercengang. Mata mereka terbuka lebar, dan mulut mereka menganga. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan seolah-olah mereka telah melihat hantu. Satu gerakan. Hanya dalam satu gerakan, Lu Ming telah menghabisi kaisar dewa tingkat pertama. Ini benar-benar pembunuhan instan. Bukan hal yang aneh baginya untuk membunuh ahli kaisar dewa tingkat pertama dalam hitungan detik. Kaisar dewa tingkat kedua manapun pasti bisa melakukannya. Yang paling penting, kultivasi Lu Ming hanya pada alam kaisar surgawi tingkat ke-8. Terlebih lagi, Lu Ming mengandalkan kekuatannya sendiri sepenuhnya dan tidak meminjam bantuan dari luar. Ini sungguh mengerikan dan tak dapat dipercaya. Seorang kaisar surgawi tingkat 8 bisa sekuat ini. Apakah seperti ini rupa orang-orang di dunia luar? Mungkinkah orang-orang di dunia luar semuanya sesat? Pada saat ini, banyak pikiran terlintas dalam benak mereka. Itu sebenarnya sangat normal.
Saat Lu Ming berada di alam Kaisar Surgawi tingkat ketujuh, keseluruhan kekuatan bertarungnya telah melampaui Kaisar Surgawi tingkat pertama biasa. Sekarang setelah ia berhasil menembus alam Kaisar Dewa tingkat 8, kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Meskipun ia tidak sekuat Kaisar Dewa tingkat 2, tidak sulit baginya untuk membunuh Kaisar Dewa tingkat pertama biasa dalam sedetik. Sekarang, bisakah kau tinggal dan membantuku menggali tembok batu? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Kekuatanmu memang tidak buruk. Kami salah menilai dirimu. Kami bisa menyerahkan tembok batu ini padamu, tetapi kau ingin kami tetap tinggal dan membantumu menggalinya. Kau bertindak terlalu jauh, kata sesepuh Kaisar Dewa tingkat kedua yang kurus. Jantungnya sudah berdetak kencang menandakan mundur. Meskipun dia merupakan Kaisar Dewa tingkat kedua dan jauh lebih kuat daripada Kaisar Dewa tingkat pertama, dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Dewa tingkat pertama biasa dalam hitungan detik. Namun, Lu Ming terlalu menakutkan. Seorang Kaisar Surgawi tingkat 8 sebenarnya sekuat ini. Siapa yang tahu jika dia memiliki kartu truf lainnya? Dia tidak percaya diri dan memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Dia tidak ingin bertarung dengan Lu Ming untuk tembok batu ini. Terlalu banyak. Kalau kekuatanku tidak sebaik milikmu, maka aku hanya bisa patuh pergi atau kau akan membunuhku. Sekarang, aku ingin kau membantuku menggali dinding batu dan tidak membunuhmu. Aku sudah cukup berbelas kasih. Lu Ming berkata dengan dingin. Wajah lelaki tua kurus itu dan yang lainnya menjadi gelap. Anak muda, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu sudah mengantongi semua kemenangan. Mata lelaki tua kurus itu memancarkan cahaya dingin. Ia mengepalkan tinjunya dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Aura mengerikan itu meningkatkan tekanan di tempat kejadian hingga puluhan kali lipat. 10 ahli Kaisar Dewa tingkat pertama lainnya juga meningkatkan aura mereka hingga maksimal dan bersiap melepaskan serangan dahsyat. Meskipun kamu dapat mengalahkan Kaisar Dewa tingkat pertama, aku adalah Kaisar Dewa tingkat kedua. Perbedaan antara Kaisar Dewa tingkat pertama dan Kaisar Dewa tingkat kedua adalah... Orang tua kurus itu mengomel tetapi Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara kepadanya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Mati. Suara dingin keluar dari mulut Lu Ming. Tongkat mistis es muncul di tangannya dan dia menghantamkannya ke arah tetua kurus itu. Batang es misterius itu menjadi sebesar gunung, menekan langit dan menimbulkan ledakan dahsyat. Kekuatannya sangat mengerikan. Ekspresi lelaki tua kurus itu berubah. Dia menjadi pucat dan matanya penuh ketakutan dan kengerian. Sisa dari keberadaan Kaisar Dewa tingkat pertama juga pucat pasi. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam dan bahkan tubuh mereka gemetar. Itu tidak dapat diblokir. Mereka merasa bahwa tongkat ini tidak dapat dihentikan. Jika benar-benar jatuh, mereka akan hancur menjadi abu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4143 Bahasa Indonesia. Bab 4143, hanya bisa menginjakkan kaki di 3 dojo. Orang tua kurus itu dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Tetapi saat ini mereka harus melawan dan tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Ayo serang bersama. Orang tua kurus itu meraung dan melancarkan serangan terkuatnya ke tongkat es misterius itu. Pada saat yang sama, orang-orang lain juga menyerang pada saat yang sama. Selusin serangan seperti meteor, membombardir batang es misterius itu, mencoba menghalangi serangan. Namun, Lu Ming menggunakan tongkat mistis es dengan sekuat tenaga. Seberapa kuatkah itu? Dia sudah mampu melawan Dewa Kaisar tingkat ketiga. Bagaimana mungkin tetua kurus dan yang lainnya mampu melawannya? Saat tongkat es yang sangat dalam itu menekan ke bawah, lebih dari selusin serangan langsung tersebar, dan kekuatan yang mengerikan menekan mereka. Bang-bang, tubuh lelaki tua kurus kering dan yang lainnya bergetar hebat dan langsung terbanting ke tanah. Mereka memuntahkan seteguk darah dan wajah mereka menjadi pucat. Ketakutan di mata mereka menjadi semakin kuat. Asyik, Lu Ming melangkah maju dan sosoknya muncul di atas kepala mereka. Niat membunuh yang dingin mengalir turun seperti merkuri. Jangan bunuh aku. Aku menyerah. Aku menyerah.
Orang tua kurus itu adalah orang pertama yang memanggil. Aku juga menyerah, tolong jangan bunuh aku. Menyerah. Yang lainnya mengikutinya. Karena kau sudah menyerah, mengapa kau tidak bangun dan membantuku menggali tembok batu? Apakah kau masih tergeletak di tanah dan pura-pura mati? Lu Ming berkata dengan dingin. Baru saja dia sudah menunjukkan belas kasihan. Jika dia benar-benar membunuh mereka, dia menjamin bahwa orang-orang ini bahkan tidak akan bisa menyerah. Jadi dia tahu dalam hatinya bahwa meskipun orang-orang ini terluka, itu hanya luka ringan dan tidak akan menghalangi pergerakan mereka. Seperti yang diduga, saat suara Lu Ming terdengar, lelaki tua kurus itu dan belasan orang lainnya langsung bangkit dan patuh membantu Lu Ming menggali dinding batu. Dengan tambahan belasan orang ini, penggalian tembok batu pun semakin cepat. Tak lama kemudian, seluruh tembok batu berhasil digali dan Lu Ming menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, lelaki tua kurus itu menatap Lu Ming dengan gelisah. Dia benar-benar takut Lu Ming akan membunuh mereka semua karena marah. Enyah, Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Lelaki tua kurus itu dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah diampuni dan segera lari. Mereka lebih cepat dari apapun dan menghilang dari tempat ini dalam sekejap mata. Lu Ming tidak berhenti. Sosoknya melesat dan dia meninggalkan tempat itu untuk terus mencari wawasan dan jejak. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat pemandangan menarik. Di salah satu aula, ada beberapa ahli tirk surgawi yang ingin berhadapan dengan prajurit surgawi lainnya dan merebut pemahaman dan jejak mereka. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh senjata pembunuh prajurit surgawi dan tersebar. Semua prajurit surgawi itu adalah para jenius yang tak tertandingi. Masing-masing dari mereka telah menjadi prajurit surgawi kelas 1 di alam kaisar surgawi, terutama mereka yang berada di alam kaisar surgawi tingkat ke-9. Kekuatan mereka sendiri tidak kalah dengan kaisar surgawi tingkat pertama. Adalah normal bagi mereka untuk dapat melawan kaisar surgawi tingkat kedua setelah menggunakan senjata pembunuh mereka. Yang terpenting, tidak banyak dewa kaisar tingkat kedua di dunia kuno yang agung. Di antara 30 prajurit surgawi, sebagian besar dari mereka adalah dewa kaisar tingkat ke-9. Ketika mereka bergabung, bagaimana orang-orang di dunia kuno yang agung dapat dibandingkan? Lu Ming tersenyum tipis. Ia tidak ambil pusing saat terus berjalan menuju puncak gunung. Sepanjang perjalanan, ia mengumpulkan pemahaman atau jejak apapun yang dilihatnya. Setelah beberapa waktu, Lu Ming mencapai puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Lu Ming terkejut. Ia menemukan bahwa gunung itu sebenarnya mengambang di udara. Awan dan kabut memenuhi udara, membuat tempat itu tampak seperti negeri dongeng. Melalui awan dan kabut, orang masih dapat melihat samar-samar puncak lainnya. Sebanyak 6 puncak gunung tersusun dalam bentuk cincin, melayang di udara bersama-sama. Mereka dihubungkan dengan rantai. Hati Lu Ming tergerak. Ia menemukan bahwa di sisi kiri dan kanan puncak gunung di bawah kakinya terdapat sebuah rantai besar yang menghubungkan dengan gunung-gunung lainnya. Seharusnya ini adalah 5 dojo lainnya. Apakah kita harus melewati rantai ini untuk sampai ke gunung lainnya? Lu Ming merenung dan melambaikan tangannya. Sebuah senjata suci terbang keluar. Dia ingin terbang langsung ke puncak gunung di dekatnya. Namun, senjata itu belum terbang jauh. Senjata itu baru saja terbang keluar dari puncak gunung di bawah kakinya ketika sebuah kekuatan dahsyat muncul. Senjata suci itu meledak berkeping-keping dengan suara keras. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Benar saja, jika seseorang terbang dengan gegabah, dia mungkin akan seperti senjata dewa, langsung meledak berkeping-keping tanpa mayat. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan senjata suci lainnya dan terbang keluar sambil menempel di dekat rantai itu. Kali ini, senjata suci itu benar-benar baik-baik saja. Setelah verifikasi, Lu Ming melesat keluar dan mendarat di rantai itu. Ia kemudian melangkah maju dan menuju puncak gunung lainnya. Ayo kita ke sana juga. Kelompok prajurit surgawi kelas 1 dari Istana Surgawi mengikuti Lu Ming ke puncak yang sama. Adapun para ahli tirk surgawi dari dunia besar kuno, mereka pergi ke puncak gunung lainnya. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Sosoknya seperti angin dan dia segera tiba di puncak gunung lainnya. Jalannya rusak,
kita tidak bisa ke gunung berikutnya. Ketika sampai di puncak gunung ini, Luming menemukan bahwa ada puncak gunung lain di sisi lain puncak gunung ini. Itu seharusnya adalah aula pelatihan lainnya. Namun kali ini, tidak ada rantai menuju gunung berikutnya. Hei, ada seseorang. Setelah itu, Luming melihat ada sosok-sosok yang berkelebat di puncak gunung milik pihak lain. Namun, karena awan dan kabut, penglihatannya sangat kabur. Dia hanya bisa melihat sosok-sosok itu tetapi tidak bisa melihat penampakannya secara spesifik. Mungkinkah orang-orang di sana dikirim oleh kuil Dewi Penyihir kuno? Ketika orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno masuk, mereka muncul di 3 dojo di sisi yang berlawanan, sementara kita muncul di 3 dojo di sini. Ketiga dojo di kedua sisi tidak terhubung. Luming merenung dalam hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu mungkin. Namun, bukankah mereka mengatakan ada 7 dojo? Mengapa hanya ada 6? Bagaimana dengan yang ke-7? Seharusnya ada aula pelatihan utama lainnya, kan? Luming mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan aula pelatihan ke-7. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Mari kita cari pemahaman dan jejak terlebih dahulu. Luming menggelengkan kepalanya. Ia kemudian berlari ke arah aula untuk mencari wawasan dan jejak. Puncak gunung ini mirip dengan puncak gunung sebelumnya. Puncak ini juga memiliki banyak istana. Benda-benda lain di dalam istana ini hampir semuanya busuk, tetapi pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dapat dilestarikan. Tentu saja, yang bisa diawetkan semuanya ditinggalkan oleh para ahli terbaik. Para ahli biasa tidak akan mampu mengawetkannya dalam waktu yang lama. Jumlah orang yang datang ke puncak gunung ini lebih sedikit, sehingga hasil panen pun meningkat pesat. Pada saat dia selesai menjarah seluruh gunung, Luming telah memperoleh pemahaman atau jejak lebih dari 100 keterampilan rahasia kuno. Ini dapat ditukar dengan ratusan keterampilan rahasia kuno. Berapa banyak poin prestasi yang dapat ditukarkannya jika ia membawanya ke istana surgawi? Tentu saja, yang dapat ditukar dengan poin prestasi haruslah barang-barang yang tidak dimiliki istana surgawi. Barang-barang yang sudah dimiliki istana surgawi hanya dapat disimpan dan tidak dapat ditukar dengan poin prestasi. Sementara Luming sedang menjarah puncak gunung ini, di puncak gunung lainnya, yang merupakan puncak gunung yang sama yang dituju para dewa kaisar dari dunia kuno yang agung, lebih dari 10 orang dikelilingi oleh sekelompok besar orang lainnya. Orang-orang yang dikepung adalah si lelaki tua kurus dan orang-orang lainnya yang ingin merampok Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 4144 Bahasa Indonesia. Bab 4144, Bab 4144 Panen datang kepadamu. Orang tua kurus itu dan belasan orang lainnya dikelilingi oleh sekelompok orang lainnya. Kelompok orang ini berjumlah total 50 hingga 60 orang. Fang He, apa yang ingin kamu lakukan? Kata lelaki tua kurus itu dengan ekspresi muram. Apa yang kau inginkan? Sederhana saja, serahkan semua pemahaman dan jejakmu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berambut putih berlengan 6 bernama Fang He. Dia mencibir. Menjijikkan. Orang tua kurus itu meraung dalam hatinya. Meskipun mereka semua berada di bawah kuil Grand Magus, mereka terbagi dalam kekuatan yang berbeda. Sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka untuk bertarung dan saling membunuh, dan banyak dari mereka yang memiliki dendam satu sama lain. Bila mana seseorang memasuki ritus Tao kuno yang agung dan mencari pemahaman serta jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dari pengadilan dewa kuno yang agung, kuil penyihir agung juga akan memberikan pahala yang berlimpah. Mereka tentu harus mencarinya dengan sekuat tenaga, dan perkelahian satu sama lain pun semakin umum terjadi. Sepertinya kau tidak akan menyerahkannya. Sama saja jika kau mengambilnya setelah aku membunuhmu. Fang He mencibir, niat membunuh terpancar di matanya. Baiklah, kami akan membayar. Lelaki tua kurus itu menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya dalam keadaan seperti itu. Pihak lain memiliki lebih banyak orang daripada mereka. Selain itu, ada beberapa ahli kaisar dewa tingkat kedua di antara mereka. Mereka bukan tandingan mereka. Jika mereka tidak menyerahkannya, mereka hanya akan mati.
Seketika itu juga, lelaki tua kurus itu dan yang lainnya mengeluarkan semua pencerahan dan jejak yang telah mereka peroleh lalu menyerahkannya kepada Fang He dan yang lainnya. Kami sudah mengeluarkan semuanya. Kalau kau tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah atas asal-usul kekuatan hidupku. Kata lelaki tua kurus itu. Kau sangat bijaksana. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Ayo pergi. Fang He melambaikan tangannya dan pergi bersama anak buahnya. Sialan Fang He, sialan, sialan. Setelah Fang He dan yang lainnya pergi, lelaki tua kurus itu meraung, wajahnya garang. Dia benar-benar sangat sedih. Sebelumnya, dia ingin merampok Lu Ming, tetapi dia dengan mudah menghentikannya. Dia bahkan dipaksa menggali tembok batu. Sekarang, keadaannya bahkan lebih buruk. Beberapa pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli istana Dewa Kuno telah direnggut oleh Fang He. Perjalanan ini sama saja dengan membuang-buang waktu. Tidak ada keuntungan sama sekali. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang kaisar dewa tingkat pertama bertanya. Fang He mencuri hasil panen kita. Aku tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Tatapan mata lelaki tua kurus itu tajam. Patriark, apa yang ingin kau lakukan? Tapi dengan kekuatan kita, kita tidak sebanding dengan Fang He. Salah satu dari mereka berkata, tentu saja kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita, tetapi orang lain bisa. Kita bisa membunuh dengan pisau pinjaman. Kata lelaki tua kurus itu. Membunuh dengan pisau pinjaman. Pisau siapa yang kamu pinjam? Seseorang bertanya. Fang He dan yang lainnya mungkin tidak pernah berhubungan dengan orang-orang aneh dari dunia luar, terutama orang aneh yang membawa tongkat panjang itu. Kata lelaki tua kurus itu. Tidak, mereka belum bertemu sejak memasuki tempat ini. Salah satu dari mereka berkata. Bagus, sangat bagus. Cari seseorang untuk mengirim berita palsu ke Fang He. Katakan padanya bahwa orang yang menggunakan tongkat dari dunia luar telah memperoleh banyak hal. Dia telah memperoleh ratusan pemahaman dan jejak. Saya yakin Fang He dan yang lainnya akan tergoda. Kata lelaki tua kurus itu, matanya bersinar dengan kelicikan. Sang Patriark bijaksana. Ketika Fang He mengetahuinya, dia pasti akan mencari orang luar yang menggunakan tongkat panjang itu. Namun, meskipun Fang He dan yang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka jelas bukan tandingan bagi pihak lain. Saat itu, hehe. Bawahan ini kagum. Setelah yang lain menyanjungnya sebentar, mereka mulai membuat persiapan. Lu Ming tidak tahu bahwa keberuntungan yang tak dapat dijelaskan telah menimpanya. Aku sudah mencari di puncak gunung ini, tetapi aku tidak dapat melewati 3 gunung yang berseberangan dan tidak dapat menemukan aula pelatihan utama. Bagaimana aku dapat meningkatkan hasil panenku? Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Meskipun dia telah memperoleh ratusan wawasan dan jejak, bagaimana Lu Ming bisa puas dengan perolehannya? Orang-orang dari dunia besar kuno. Mata Lu Ming berbinar. Ratusan orang telah memasuki dunia kuno yang agung. Dengan begitu banyak orang yang mencari bersama, panennya pasti tidak akan sedikit. Jika dia bisa mendapatkan panen dari orang-orang ini, itu pasti akan bagus. Adapun prajurit surgawi kelas 1, Lu Ming tidak memiliki pemikiran apapun tentang mereka untuk saat ini. Alasan utamanya adalah bahwa para prajurit surgawi kelas 1 itu tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, mereka semua mengenakan baju besi prajurit surgawi kelas 1 dan dapat menahan serangan penuh dari ahli kaisar dewa tingkat ketiga. Mengingat kemampuan Lu Ming, bahkan jika dia menggunakan tongkat mistik es dengan sekuat tenaga, tidak akan mudah untuk menghancurkan pertahanan pihak lain. Akan tetapi, orang-orang di dunia kuno tidak memiliki harta karun pertahanan seperti itu. Harta karun itu mudah untuk ditangani. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming segera bertindak. Ia menelusuri kembali langkahnya dan kembali ke puncak gunung tempat ia pertama kali datang. Kemudian, ia menuju ke puncak gunung yang dituju oleh orang-orang dari dunia kuno. Akan tetapi, sebelum Lu Ming bisa mendekat, dia sudah dikepung. Suara mendesing. Sekelompok besar orang mengelilingi Lu Ming di tengah. Jumlahnya ada 50 hingga 60. Kelompok orang ini tentu saja adalah Fang He dan yang lainnya.
Ketika mereka mendengar bahwa Luming memiliki ratusan wawasan dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli di Istana Dewa Kuno, mereka menjadi sangat gembira dan segera berangkat untuk mencari Luming. Dia tidak menyangka akan bertemu Luming begitu dia kembali ke puncak gunung di awal. Tanpa sepatah kata pun, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Luming. "Bocah, serahkan semua pemahaman dan jejakmu." Fang He berkata dengan dingin, wajahnya penuh percaya diri. Dia yakin Luming tidak akan berani melawan. Luming hanyalah seorang kaisar surgawi tingkat 8. Bagaimana dia bisa melawan begitu banyak dari mereka? Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Apa? Luming sendiri sedikit tercengang. Awalnya dia berencana merampok orang-orang dari dunia kuno yang agung ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain benar-benar memiliki rencana seperti itu dan datang untuk merampoknya. Benar-benar kebetulan, Luming tidak bisa menahan senyum. Bukan hanya kebetulan, tetapi juga menghemat banyak tenaga dan memberinya alasan bagus. "Aku dirampok. Jika aku membawanya kembali, orang-orang dari kuil Grand Magus tidak akan mengatakan apapun setelah mereka mengetahuinya." "Nak, apa yang kamu tertawakan?" Fang He berkata dengan dingin. "Segerombolan hadiah tiba-tiba datang ke rumahku. Tidakkah menurutmu aku harus tertawa?" Luming bertanya. "Sejumlah hadiah. Apa maksudmu, nak?" Fang He bertanya dengan wajah dingin. "Sederhana saja. Sekarang, serahkan semua pemahaman dan jejak yang telah Anda peroleh. Serahkan semuanya kepada saya." Luming berkata dengan keras. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. 50 hingga 60 pasang mata tertuju pada Luming, seolah-olah mereka sedang menatap orang bodoh. Apa yang dikatakan Luming? Apakah dia mencoba merampok mereka sebagai balasannya? Dia, seorang sampah kaisar surgawi tingkat 8, menghadapi 50 hingga 60 dewa kaisar. Hahaha. Pada saat berikutnya, banyak orang tidak dapat menahan tawa. Ada yang tertawa terbahak-bahak hingga tubuh mereka gemetar, dan ada yang tertawa terbahak-bahak hingga air mata keluar. Kaisar Naga Abadi Chapter 4145 Bahasa Indonesia. Bab 4145, Serahkan dengan patuh. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Itu sungguh lucu, bukan? Dewa Kaisar tingkat 8 sebenarnya ingin merampok 50 hingga 60 Dewa Kaisar. Di antara mereka, ada 4 ahli Dewa Kaisar tingkat kedua. Dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu, apalagi melihatnya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak tertawa ketika menemui hal seperti itu? Mungkinkah anak ini tidak tahu kultivasinya? Ledakan. Seseorang mengambil inisiatif untuk melepaskan aura mereka. Aura Kaisar Dewa tingkat pertama menekan Luming seperti gelombang. Mereka ingin memberitahu Luming betapa kuatnya mereka. Namun, Luming tidak bergerak sama sekali. Dia seperti batu. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. "Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu. Jika kau tidak menyerahkan pemahaman dan jejakmu, serahkan nyawamu." 3. Luming berkata dengan dingin. Tawa di adegan itu tiba-tiba terhenti. Luming sebenarnya serius. Dia sebenarnya sedang menghitung mundur untuk mereka. 2. Luming melanjutkan. Ekspresi Fang He dan yang lainnya berubah dingin, menampakkan jejak niat membunuh. "Nak, aku tidak peduli apakah kau sedang bermain-main atau mencoba mengulur waktu. Aku akan menunjukkan kekuatanku kepadamu sekarang." Seorang tetua meraung. Tubuhnya bagaikan gunung saat ia menyerang Luming. Gelombang energi yang mengerikan itu menghancurkan ruang dan menjadikannya kacau. Dia adalah ahli kaisar dewa tingkat pertama. Namun, seorang kaisar surgawi tingkat pertama tidak ada apa-apanya di mata Luming. Ledakan. Luming mengaktifkan kekuatan tempur 6 kali lipat dari formula pertempuran. Tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang, membuatnya tampak seperti dewa perang. Saat dia meninju, teknik angin surgawi, teknik pemisahan utama, dan keterampilan rahasia kuno yang kuat lainnya meledak pada saat yang sama. Kekuatan tinju yang besar menembus kekosongan dan menyerang ke arah tetua dewa kaisar tingkat pertama. Serangan pihak lain runtuh di bawah kekuatan tinju Luming. Itu tertusuk. Wah, tetua itu mundur dengan cepat. Tubuhnya telah ditembus oleh kekuatan tinju Luming. Hanya kepalanya yang tertinggal di tanah,
berteriak ketakutan. Apa? Yang lainnya terkejut. Lu Ming benar-benar membunuh Kaisar Surgawi tingkat pertama dalam satu gerakan. Kekuatan tempur macam apa itu? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau tidak menyerahkannya, kau akan berakhir seperti dia. Lu Ming berteriak dingin. Ayo serang bersama dan kalahkan dia. Aku tidak percaya bahwa Kaisar Surgawi tingkat 8 seperti dia bisa memiliki kekuatan tempur yang kuat. Mati. Fang He meraung. Aura Dewa Kaisar tingkat kedua meledak dan auranya membumbung tinggi. Selain Fang He, ada 3 Dewa Kaisar tingkat kedua lainnya. Mereka juga memancarkan aura yang kuat. Keempatnya adalah yang tercepat. Mereka menyerang Lu Ming dari 4 arah yang berbeda. Masing-masing dari mereka melepaskan jurus mematikan, menyegel ke 4 arah Lu Ming. Kalau orang biasa, mereka tidak akan bisa menghindar sama sekali dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Namun, Lu Ming memiliki kemampuan teleportasi yang lebih hebat. Sangat mudah untuk menghindarinya. Namun, Lu Ming tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Dia hanya Kaisar Dewa tingkat kedua, mengapa dia perlu menghindar? Tongkat mistik es telah muncul di tangan Lu Ming. Energi tabu yang agung mengalir deras ke tongkat mistik es. Asyik. Batang es misterius itu berdengung dan tertarik keluar. Di langit, bayangan tongkat yang sangat besar muncul. Tongkat itu melesat ke 4 arah dan diarahkan ke 4 ahli Kaisar Dewa tingkat kedua. Ledakan, 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 ledakan. Terdengar 4 ledakan beruntun, diikuti oleh 4 teriakan. 4 sosok mundur. Itu Fang He dan 3 orang lainnya. Keempatnya terlempar mundur seperti meteor. Para ahli Kaisar Dewa tingkat pertama itu awalnya menerkam Lu Ming. Mereka bersiap untuk melancarkan gelombang serangan lain setelah serangan keempat ahli Kaisar Dewa tingkat kedua untuk menghabisi Lu Ming sepenuhnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebelum mereka sempat menerkam, keempat ahli itu akan terlempar kembali. Mereka bahkan tidak sempat menghindar dan langsung bertabrakan dengan 4 ahli Kaisar Dewa tingkat kedua. Kemudian sejumlah besar eksistensi Kaisar Dewa tingkat pertama terpental dan mereka batuk seteguk besar darah. Tiba-tiba, sedikitnya selusin orang terluka parah. Sisa eksistensi Kaisar Surgawi tingkat pertama tidak terlempar, tetapi mereka hampir ketakutan setengah mati. Mereka mengeluarkan kekuatan dengan gila-gilaan, bukan untuk menyerang tetapi untuk menghentikan tubuh mereka agar tidak menyerang ke depan. Kemudian, mereka mundur dengan panik, membuat jarak antara mereka dan Lu Ming. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Siapapun yang ingin melarikan diri akan mati terlebih dahulu. Suara dingin Lu Ming terdengar. Saat berikutnya, sosoknya sudah muncul di arah lain. Ada beberapa orang yang berlari paling cepat ke arah itu. Namun, Lu Ming langsung muncul di depan beberapa orang yang berlari paling cepat itu dan menyerang dengan tongkat mistik esnya. Bang-bang. Beberapa eksistensi Kaisar Dewa tingkat pertama meledak dan mati di tempat, meninggalkan beberapa cincin penyimpanan yang ditangkap Lu Ming di tangannya. Sisanya tidak berani bergerak. Mereka berhenti di udara dan menatap Lu Ming dengan ngeri. Teleportasi yang lebih hebat. Mereka mengenalinya. Ini adalah salah satu dari 100 keterampilan rahasia teratas di antara 3.000 keterampilan rahasia kuno. Kecuali jika kekuatannya jauh melampaui Lu Ming, seseorang pasti tidak akan sebanding dengannya dalam hal kecepatan. Mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka berani melarikan diri? Saya bersedia menyerahkan pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli di pengadilan Dewa Kuno. Salah satu lelaki tua itu berteriak. Saya juga bersedia membayar. Saya juga bersedia. Setelah salah satu dari mereka mengalami kerusakan mental, yang lainnya jauh lebih mudah untuk dihadapi. Mereka benar-benar kalah dan menyatakan bahwa Yuan Xi akan menyerahkan pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dari pengadilan Dewa Kuno. Satu persatu, jangan main-main. Kalau aku tahu, kalian akan sangat menderita. Lu Ming berkata dengan dingin. Setelah itu, satu demi satu, para kaisar dewa dari dunia kuno yang agung maju dengan patuh dan menyerahkan pemahaman serta jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dari pengadilan dewa kuno yang agung. Meskipun benda-benda eksternal itu berharga, dibandingkan dengan nyawa seseorang, nyawa orang itu sendiri tentu saja lebih penting. Dia menyimpan semuanya dalam sebuah cincin penyimpanan,
untuk sementara tidak peduli apabila ada duplikatnya. Namun, Lu Ming tahu bahwa pasti ada duplikatnya. Bagaimanapun, beberapa persepsi dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli adalah jenis keterampilan rahasia kuno yang sama. Namun, dia tidak punya waktu untuk membedakannya sekarang. Tidak akan terlambat untuk mengeluarkannya nanti. Bagaimana dengan kalian? Akhirnya, tatapan Lu Ming jatuh ke tanah. Fang He dan yang lainnya masih terbaring di sana, berpura-pura mati. Sialan, kok anak ini bisa setidak normal itu? Tidak, ku dengar anak ini punya banyak pemahaman dan jejak. Apakah seseorang dengan sengaja memberikannya kepadaku? Apakah dia juga menderita kerugian? Apakah aku terjebak? Awalnya, Fang He berteriak dalam hatinya, tetapi bagaimanapun juga, dia sudah hidup lama dan merupakan orang yang teliti. Dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan hampir muntah darah. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Seseorang telah dengan sengaja mengungkapkan informasi itu kepadanya dengan tujuan membunuhnya dengan pisau pinjaman. Dia langsung teringat pada lelaki tua kurus itu. Sialan, sialan. Fang He meraung dalam hatinya, wajahnya berubah. Wah! Sebuah kaki mendarat di wajah Fang He, menekan wajahnya ke tanah. Kaki ini secara alami milik Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 4146 Bahasa Indonesia. Bab 4146, munculnya aula pelatihan utama. Lu Ming menginjak wajah Fang He dengan satu kaki dan menatapnya dari atas. Dia berkata dengan dingin, melihat wajahmu yang garang, mungkinkah kau tidak yakin dan ingin membalas dendam padaku? Kalau begitu, aku hanya bisa membiarkanmu pergi. Tidak, tidak, ini salah paham. Saya tidak meragukannya. Fang He ketakutan setengah mati saat mendengar itu. Dia segera memohon belas kasihan, takut Lu Ming akan salah paham lagi. Saya bersedia menyerahkan semua pemahaman dan jejak saya. Fang He berteriak sambil menyerahkan cincin penyimpanannya kepada Lu Ming. Anda bijaksana. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan Fang He. Mulut Fang He menganga dan lidahnya keluh, tampak seperti ia ingin mengatakan sesuatu namun terhenti. Dia meratap dalam hatinya. Dia benar-benar ingin berteriak, aku hanya ingin memberimu pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dari pengadilan Dewa Kuno. Aku tidak ingin memberimu seluruh cincin penyimpanan. Kamu mengambil pemahaman dan jejak itu dan mengembalikan cincin penyimpanan itu kepadaku. Namun, saat dia melihat tatapan mata Lu Ming yang dingin, dia menelan kembali kata-katanya. Dia benar-benar tidak berani mengatakannya. Dia takut jika dia membuka mulutnya, dia akan membuat Lu Ming marah dan memukulinya sampai mati. Hatinya berdarah, tetapi Lu Ming sudah mulai mengumpulkan pemahaman dan jejak orang lain. Tak lama kemudian, Lu Ming telah mengumpulkan pemahaman dan jejak dari 50 hingga 60 orang. Aku akan pergi mencari yang lain. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia meninggalkan tempat itu dan terus mencari orang-orang kuat lainnya di dunia kuno. Berhenti. Tidak lama kemudian, Lu Ming bertemu dengan lebih dari selusin orang. Secara kebetulan, orang yang memimpin mereka adalah lelaki tua kurus itu. Serahkan semua pemahaman dan jejak yang kau miliki. Lu Ming berkata dengan wajah dingin. Pahlawan muda, pemahaman dan jejak kita telah diambil oleh orang lain. Aku bersumpah demi esensi hidupku. Kata lelaki tua kurus itu. Itu dirampas oleh orang lain. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan tetua kurus dan yang lainnya dan segera pergi. Begitu Lu Ming pergi, lelaki tua kurus itu langsung tampak gembira. Hahaha, sepertinya Fang He sudah bertemu orang ini. Dia mungkin tidak bisa menyimpan pencerahan dan jejak di tubuhnya. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga tidak bisa, hahaha. Orang tua kurus itu tertawa, merasa amat riang. Lu Ming tidak tahu tentang hal-hal sepele dari orang-orang ini. Selanjutnya, dia terus mencari para ahli dari dunia kuno dan membuat mereka patuh menyerahkan pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dari pengadilan Dewa Kuno. Para ahli terkuat dari Istana Dewa Kuno hanyalah Kaisar Dewa tingkat kedua. Mereka bukan tandingan Lu Ming, yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Agar dapat bertahan hidup,
mereka hanya bisa patuh menyerahkan pemahaman dan jejak mereka kepada Luming. Luming telah memperoleh banyak hal setelah berkeliling. Dia memiliki senyum puas di wajahnya. Di sisi lain, hal yang sama terjadi di 3 dojo tempat kuil Dewi Penyihir kuno berada. Yeyu telah memimpin murid-murid inti dari tokoh-tokoh penting suku manusia surgawi dan istana surgawi untuk menekan para ahli dunia kuno yang agung, merebut semua pemahaman dan jejak mereka. Terhadap Yeyu dan yang lainnya, orang-orang di dunia kuno yang agung bahkan lebih tidak berdaya dan hanya bisa menyerahkan mereka. Pada saat ini, tatapan Yeyu tiba-tiba melihat ke arah langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit yang tinggi, terdengar suara gemuruh yang membuat semua orang khawatir. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Di pihak Luming, semua orang juga memperhatikan fenomena aneh di langit dan melihat ke atas. Itu, pupil mata semua orang mengecil. Di tengah kabut itu, mereka seolah-olah melihat sebuah istana muncul. Sebelumnya, semua orang juga melihat ke langit, tetapi langit itu hamparan putih yang luas, diselimuti awan dan kabut, dan tidak ada apapun yang dapat dilihat. Dia tidak menyangka istana akan benar-benar muncul sekarang. Mungkinkah itu aula pelatihan ke-7, aula pelatihan utama? Pada saat ini, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Menurut catatan Istana Dewi Bertuah, Ritus Tao kuno yang agung memiliki total 7 kuil Ritus Tao, 6 kuil Tao biasa, dan 1 kuil Tao utama. Kuil-kuil Ritus Tao biasa hanyalah tempat di mana para ahli biasa dari pengadilan dewa kuno yang agung mengajarkan Dao dan memahaminya. Adapun Ritus Taois utama, ini adalah tempat di mana kelompok ahli terkuat dari pengadilan dewa kuno yang agung berkhotbah dan memperoleh pencerahan. Itu adalah inti sejati dan bukan masalah kecil. Dia tidak menemukannya sebelumnya dan mengira ada kesalahan dalam catatan kuil Dewi Penyihir. Sekarang, sepertinya aula pelatihan utama telah tersembunyi di langit selama ini dan akhirnya muncul. Di langit, suara teredam itu menjadi semakin jelas, dan penampakan istana pun menjadi semakin jelas. Berbeda dengan 6 puncak gunung di bawah kaki mereka, yang ada di langit bukanlah puncak gunung, melainkan istana sungguhan. Itu adalah istana yang besar. Asyik. Pada saat ini, seseorang bergerak. Dia melesat ke langit dan bergegas menuju istana di langit. Begitu seseorang bergerak, yang lain segera mengikutinya. Ini termasuk Luming. Semuanya melesat ke arah istana di langit bagaikan meteor. Namun, setelah terbang agak jauh, mereka mulai melambat. Itu karena mereka merasakan tekanan kuat yang menekan mereka. Tekanan datang dari istana di langit. Semakin dekat mereka ke istana, semakin besar tekanannya. Pada saat ini, perbedaan kultivasi antara setiap orang terlihat jelas. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah dan kekuatannya lebih lambat, sehingga tertinggal dari yang lain. Mereka yang memiliki kultivasi dan kekuatan tinggi masih mendekati istana, meskipun kecepatan mereka telah sangat melambat. Luming adalah salah satu orang yang mendekati aula. Kekuatan terlarang Luming menutupi seluruh tubuhnya dan lapisan cahaya warna-warni yang menyilaukan menyelimutinya. Dia mengaktifkan keterampilan rahasia kuno dan telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas ke atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dan bertabrakan dengan tekanan dari atas. Kekuatan itu dengan kuat menembus tekanan dan memungkinkan Luming terus terbang ke atas. Namun, semakin dekat mereka ke istana, semakin besar tekanannya. Setelah itu, bukan hanya tekanan saja. Hualala, Luming merasakan hawa dingin yang menusuk tulang mengalir turun dari atas, bagaikan gelombang, menerjang ke arah mereka. Puff, puff. Dewa Kaisar tingkat pertama di dunia kuno yang agung memuntahkan darah dan jatuh. Mereka tidak dapat menahan kekuatan seperti gelombang ini. Adapun para Dewa Kaisar tingkat kedua, mereka menyerang dengan sekuat tenaga dan melancarkan serangan dahsyat. Mereka menerobos kekuatan yang mengerikan dan terus bergerak ke atas. Pada saat yang sama, Luming memperhatikan bahwa ada bola-bola cahaya keemasan yang menyebar tidak jauh dari sana. Mereka adalah prajurit dewa kelas 1 lainnya. Prajurit surgawi kelas 1 ini mengaktifkan baju zirah prajurit surgawi kelas 1 mereka untuk menghalangi kekuatan yang mengalir turun dari atas.
Lu Ming juga mengaktifkan baju besi prajurit surgawi kelas 1 untuk menghalangi kekuatan di atasnya. Dia terus melesat ke atas. Namun semakin tinggi dia melangkah, semakin kuat pula gaya yang bekerja. Menjelang akhir, para ahli kaisar dewa tahap kedua dari dunia kuno yang agung juga menjadi semakin lambat. Mereka merasakan tekanan yang kuat dan tubuh mereka bergetar tanpa henti. Aduh, setelah beberapa saat, akhirnya ada seorang ahli kaisar dewa tingkat kedua yang tidak tahan lagi. Dia memuntahkan darah dan jatuh. Kaisar Naga Abadi Chapter 4147 Bahasa Indonesia. Bab 4147, bertemu dengan suku manusia surgawi. Para ahli kaisar dewa tingkat kedua sudah mulai tidak mampu menerimanya dan terjatuh. Sejak ahli kaisar dewa tahap kedua pertama tidak dapat menahannya lagi, sepertinya reaksi berantai telah terjadi. Ahli kaisar dewa tahap kedua lainnya dari dunia besar kuno juga tidak dapat menahannya dan terus jatuh, tubuh mereka tertutup lapisan es. Kekuatan yang mengalir turun dari atas dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah dapat membekukan segalanya. Pada saat ini, prajurit surgawi kelas 1 juga mengeluarkan senjata pembunuh mereka dan mulai menyerang. Akan tetapi, beberapa prajurit surgawi kelas 1 yang lemah tidak dapat menahannya lagi. Misalnya, beberapa di antaranya merupakan senjata surgawi kelas 1 di tingkat ke-7 dan ke-8 alam kaisar surgawi. Jumlah prajurit surgawi kelas 1 pada level ini relatif kecil, dan setelah menyerang beberapa saat, mereka tidak tahan lagi dan tewas. Seperti halnya perahu yang berlayar melawan arus, jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Semakin jauh mereka pergi, semakin sedikit orang yang ada di sana. Pada akhirnya, hanya Lu Ming dan 30 prajurit surgawi kelas 1 lainnya yang tersisa. Prajurit surgawi kelas 1 ini semuanya adalah penguasa surgawi tingkat 9. Masing-masing dari mereka adalah monster yang tak tertandingi dengan kekuatan besar. Lu Ming adalah satu-satunya kaisar surgawi tingkat ke-8. Di sisi lain, di kuil penyihir kuno, semua ahli dari dunia kuno yang agung telah disingkirkan. Hanya suku manusia surgawi dan murid inti dari tokoh-tokoh penting istana surgawi yang tersisa. Meskipun mereka tidak memiliki baju zirah surgawi kelas 1, pakaian tempur yang mereka kenakan juga luar biasa. Baju zirah itu memiliki efek yang sama dengan baju zirah surgawi kelas 1 dan dapat memblokir energi di atas mereka. Selain itu, mereka juga mengendalikan senjata pembunuh yang hebat. Dengan kerja sama mereka, mereka terus maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu saja, sesaat berlalu. Kita hampir sampai. Mata Lu Ming berbinar. Saat ini, mereka sudah sangat dekat dengan istana di atas dan sudah bisa melihat tepi istana. Lu Ming mengerahkan segenap tenaganya dan ingin terbang dari satu sisi aula. Yang lain melakukan hal yang sama. Semua jenis senjata pembunuh hebat terus-menerus dibombardir, menembus kekuatan dan membuka jalan. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya mencapai puncak istana. Ini persegi. Begitu dia melangkah memasuki aula, mata Lu Ming menyapu sekelilingnya. Mereka mendarat di sebuah lapangan besar yang dilapisi batu giok putih. Namun, Lu Ming tahu bahwa itu bukan batu giok putih biasa. Batu giok putih biasa tidak mungkin bisa bertahan selama bertahun-tahun. Di sekitar Guangzhou, ada banyak patung aneh dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang berbentuk binatang dan ada yang berbentuk manusia. Di tengah alun-alun, ada tangga yang mengarah langsung ke atas. Di atasnya, ada banyak istana. Selain itu, alun-alun itu kosong. Tidak ada yang lain. Tidak ada pemahaman atau jejak sama sekali. Jelaslah, kalaupun ada wawasan dan jejak, mereka pasti ada di puncak. Lu Ming melangkah maju dan bergegas menuju tangga. Saat dia bergegas keluar, ekspresinya berubah. Tidak mungkin untuk terbang di sini. Ada tekanan kuat dari dunia luar. Dia hanya bisa berjalan. Prajurit surgawi kelas 1 lainnya tidak ketinggalan dan juga bergegas menuju tangga. Saat mendekat, Lu Ming menyadari bahwa ini sama sekali bukan tangga. Ada tangga lain di 3 arah tangga yang menuju ke atas. Wah, Lu Ming melangkah ke tangga. Tidak ada yang aneh. Lu Ming merasa sedikit lega. Ia telah mengalami banyak level yang berbeda di masa lalu.
Banyak dari level tersebut dipenuhi dengan berbagai ujian. Hanya mereka yang kuat dan berbakat yang dapat mendakinya. Oleh karena itu, ketika ia melihat tangga, ia secara tidak sadar berpikir bahwa ada semacam ujian. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia terlalu memikirkannya. Itu hanya tangga biasa. Lu Ming menambah kecepatannya dan terus memanjat ke atas. Tak lama kemudian, ia sampai di ujung tangga, yang merupakan sebuah panggung besar. 30 prajurit surgawi kelas 1 lainnya pun ikut naik. Namun begitu mereka muncul, ekspresi mereka berubah. Itu karena sekelompok orang juga telah muncul di depan mereka. Kelompok orang ini adalah belasan orang dari suku manusia surgawi dan murid inti istana surgawi. Itu mereka. Ekspresi ke-30 prajurit surgawi kelas 1 berubah drastis. Pihak lainnya tentu saja melihatnya juga. Penggembala awan. Itu anak itu. Banyak tatapan dingin diarahkan pada Lu Ming, terutama pada sekitar selusin kultivator suku manusia surgawi. Hal ini terutama terjadi pada beberapa dari mereka yang sebelumnya telah dikalahkan dan diusir oleh Lu Ming. Kalian semua, berhenti. Teriakan keras terdengar. Kemudian, aura kuat mengunci Lu Ming dan yang lainnya. Dalam sekejap, lebih dari selusin talenta dari suku manusia surgawi dan murid inti istana surgawi bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Mereka tidak jauh dari mereka. Bagus sekali. Sepertinya kau berpihak pada kuil Grand Magus. Ini sempurna. Yeyu mengangguk, matanya bersinar dengan cahaya aneh. 30 prajurit surgawi kelas 1 kebingungan. Mereka bekerja sama dengan kuil penyihir agung, sementara Yeyu dan yang lainnya bekerja sama dengan kuil penyihir kuno. Mereka mengira Yeyu akan marah besar saat melihat mereka. Mereka tidak menyangka dia akan bersikap baik. Apa maksudnya ini? Kita tidak bisa melewati 3 dari 6 dojo biasa lainnya. Kita tidak bisa mendapatkan pencerahan dan tanda di sana, tetapi Anda datang dari sana dan membawanya ke sini. Bagus, sangat bagus. Sekarang berikan pencerahan dan tanda Anda, dan kemudian Anda dapat kembali ke jalan yang sama seperti Anda datang. Yeyu melanjutkan. Suaranya masih terdengar tenang, tetapi nadanya penuh dengan keraguan. Wajah 30 prajurit surgawi kelas 1 itu tampak semakin jelek. Mereka akhirnya mengerti apa yang Yeyu maksud dengan sempurna. Maksudnya adalah baik bahwa mereka telah membawa pencerahan dan tanda-tanda dari 3 dojo lainnya. Tuan Muda Yeyu, tidakkah menurutmu kau bertindak terlalu jauh? Kami memasuki dunia kuno untuk mencari peruntungan kami sendiri. Jika kau menemukan peruntungan, kami tidak akan bertarung denganmu untuk itu. Namun, kami menemukannya sendiri, dan kau bertindak terlalu jauh jika kau ingin mengambilnya dari kami. Ya, kami jelas tidak berani melawanmu. Karena Tuan Yeyu telah menemukan tempat ini, kami akan pergi sekarang. Namun, apa yang telah kami peroleh sebelumnya tidak bertentangan dengan apa yang telah kau peroleh. Favorit surga dari 10 balapan teratas semuanya angkat bicara. Omong kosong. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu punya hak untuk membicarakan kondisi dengan kami? Teriakan dingin menyela kata-kata prajurit surgawi kelas 1 itu. Yirlah yang berbicara. Yir, yang dikalahkan oleh Lu Ming dan mundur dalam keadaan menyedihkan. Benar sekali, kali ini kami mengizinkan kalian semua datang bersama untuk membantu kami. Kalian ingin mengambil kesempatan di sini. Sungguh delusi yang naif. Kata seorang jenius lain dari suku manusia surgawi. Ketika kami masuk, para petinggi istana surgawi tidak memberitahu kami hal ini. Mereka mengatakan bahwa selama kami memperoleh kesempatan di dunia kuno, kesempatan itu akan menjadi milik kami. Mereka tidak mengatakan bahwa kami di sini untuk membantu Anda. Seorang pemuda berteriak. Dia berasal dari ras iblis, salah satu dari 10 ras teratas. Kaisar Naga Abadi Chapter 4148 Bahasa Indonesia. Bab 4148 banding 10 ras teratas sebagai budak. Seorang ahli kesombongan surga Raja Iblis berteriak. Para iblis memiliki temperamen yang buruk, dan pada saat ini, mereka tidak dapat menahannya lagi. Kalau saja dia bukan dari suku manusia surgawi, dia pasti sudah menamparkan mati siapa saja yang berani bicara seperti itu kepadanya. Beraninya kau tidak mematuhi kami.
Yir berteriak dan melangkah maju. Tubuhnya diselimuti kekuatan aneh, lalu ia berubah menjadi kilatan petir, menekan penguasa iblis itu dengan telapak tangannya. Ekspresi iblis itu berubah saat sifat iblisnya terpicu. Dia meraung, "Jangan kira aku takut padamu." Pada saat yang sama, ki iblis membumbung tinggi ke angkasa, berubah menjadi tinju iblis, dan meledak. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan dengan suara ledakan keras. Kemudian, satu sosok terdorong mundur. Sosok itu adalah jenius dari ras iblis. Dia memuntahkan seteguk besar darah. Salah satu tinjunya telah meledak, dan seluruh lengannya hampir meledak. Dia benar-benar ditekan oleh Yir. Itu normal. Keduanya berada di puncak tingkat ke-9 dari alam kaisar surgawi. Namun, kesayangan surga dari ras iblis itu hanya bisa melawan lawan yang 4 tingkat lebih tinggi darinya, sementara Yir bisa melawan lawan yang 5 tingkat lebih tinggi darinya. Perbedaan kekuatan tempur mereka terlalu besar. Tentu saja, Yir terbunuh dalam sekejap. Sangat kuat. Semua prajurit surgawi kelas 1 lainnya terkesiap. Mereka sangat menyadari kekuatan kebanggaan surgawi ras iblis. Dia adalah salah satu kandidat untuk daftar kebanggaan surgawi alam semesta dan sangat kuat. Begitu dia berhasil menembus alam tirk surgawi, dia akan mampu menantang daftar kebanggaan surgawi alam semesta setelah periode akumulasi. Terlalu mengerikan bahwa makhluk seperti itu bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pun darimu. Inikah kekuatan sejati suku manusia surgawi? Ras iblis. Hehe, 10 ras teratas itu semuanya adalah budak dari suku manusia surgawi. Apakah kau mengerti? Di hadapan ras lain, kau boleh bersikap angkuh dan perkasa, tetapi di hadapan kami, kau hanya boleh menundukkan kepala. Sekarang, jika kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku bisa mengampuni nyawamu. Suara Yir terdengar sombong. Dia melirik semua orang, dan semua orang yang tertangkap oleh tatapannya memiliki ekspresi jelek. Pandangan Yir kembali pada sang keajaiban iblis. Jangan pernah pikirkan itu. Kesayangan surga dari ras iblis itu meraung dan sifat iblisnya benar-benar meledak. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh ki iblis dan tubuhnya membengkak. Matanya menjadi sangat jahat. Dia mengaktifkan armor prajurit surgawi kelas 1 di tubuhnya, dan pada saat yang sama, bila iblis hitam pekat muncul di tangannya. Ini adalah senjata pamungkasnya. Jika dia tidak bisa melawan lawannya dengan kekuatannya sendiri, dia hanya bisa mengandalkan senjata pembunuhnya yang hebat dan baju zirah surgawi kelas 1. Dengan baju zirah surgawi kelas 1, dia bisa berdiri di tempat yang tak terkalahkan. Dia tidak percaya kalau kekuatan seranganmu dapat mencapai alam dewa kaisar tingkat ketiga. Kau keras kepala sekali, kau cari kematian. Melihat kesombongan iblis itu masih berani melawan, Yir merasa harga dirinya tertantang. Wajahnya berubah muram dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sebuah jimat giok muncul di tangannya. Saat dia melihat jimat giok, keajaiban ras iblis itu meraung, segel wilayah prajurit terlarang. Setelah berkata demikian, dia mundur dan mencoba melarikan diri. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Yir berkata dengan dingin. Dia mengepalkan segel domain prajurit, dan energi tak terlihat dengan cepat meluas, menyelimuti semua orang, termasuk keajaiban iblis. Saat dia diselimuti oleh wilayah prajurit itu, armor surgawi kelas 1 di tubuh iblis itu langsung meredup. Armor itu menyusut lagi dan menghilang ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, senjata pembunuh di tangannya juga kehilangan fungsinya dan tidak bisa digunakan lagi. Asyik, Yir melangkah maju dan muncul di atas kepala iblis itu. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang dan menebas ke bawah. Pedang ini sangat kuat dan penuh dengan aura pembunuh. Kekuatannya sangat mengerikan. Putra iblis yang sombong itu meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan itu. Namun, di alam kaisar surgawi, perbedaan satu tingkat dalam kekuatan tempur sangatlah besar. Dia dapat membunuh iblis itu seketika. Aduh, darah berceceran ke segala arah saat kepala terpental. Itu adalah kepala iblis di tanganmu. Ampuni aku, ampuni aku. Aku tahu aku salah. Kesayangan surga ras iblis itu belum mati. Jiwanya masih ada di sana. Menghadapi kematian, kesayangan surga ras iblis itu akhirnya merasa takut.
Dia mulai berteriak ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Kubilang, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Yir berkata dingin sambil mengepalkan tangannya. Dengan suara keras, kepala iblis itu meledak dan jiwa di dalamnya pun lenyap secara alami. Seorang jenius tingkat atas yang memiliki potensi untuk masuk dalam daftar pilihan surga alam semesta terbunuh begitu saja. Para prajurit surgawi kelas 1 lainnya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka merasa amat dirugikan. Ya, sedih. Di dunia luar, semua orang yang hadir adalah seorang jenius tertinggi dengan masa depan yang cerah. Mereka semua adalah bintang-bintang terang yang mengelilingi bulan. Namun, di hadapan suku manusia surgawi, mereka merasa seperti cucu mereka sendiri. Namun pada saat yang sama, mereka juga ketakutan. Suku manusia surgawi terlalu kuat untuk mereka lawan. Kau lihat itu. Ini adalah akibat dari ketidakpatuhanmu pada kami. Siapa lagi yang berani melawan? Tatapan dingin Yir menyapu kerumunan. Pada saat yang sama, bakat-bakat tertinggi lainnya dari suku manusia surgawi mulai memancarkan aura yang kuat. Semua prajurit surgawi kelas 1 merasakan hawa dingin di hati mereka, dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun. Bahkan para jenius dari suku Sein tempur yang terkenal karena kehebatan tempur mereka tidak berani mengatakan apapun. Suku manusia surgawi telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan dan terlalu berkuasa. Jelas saja, Yer bukanlah orang terkuat di suku manusia surgawi, dan Yu adalah pemimpin suku manusia surgawi. Jika dia bukan yang terkuat, lalu seberapa kuat dia? Sekalipun mereka menyerang bersama-sama, itu tetap berbahaya. Karena kamu tidak keberatan, maka serahkan semua pemahaman dan jejakmu. Selama kamu menyerahkannya, kamu bisa pergi dengan aman, tapi... Pada titik ini, Yir menatap Lu Ming. Niat membunuh yang dingin meledak tanpa terkendali. Dia berkata dengan dingin, yang lain boleh pergi asalkan mereka menyerahkan pemahaman dan jejak mereka. Hanya kau yang tidak boleh pergi. Hanya ada satu hasil untukmu, yaitu kematian. Oh, kamu pecundang. Lu Ming tersenyum tipis. Bagaimana bisa begitu mudah untuk membunuhnya? Anda, Yir melotot ke arah Lu Ming. Kalian terus saja bermain. Itu tidak ada hubungannya denganku. Selamat tinggal. Lu Ming berbalik dan pergi setelah selesai berbicara. Di sisi kanan peron, ada tangga lebar yang menjulang hingga ke atas. Lebih tinggi lagi adalah istana. Lu Ming berjalan menuju tangga. Semua wajah pembudidaya manusia surgawi menjadi gelap saat melihat pemandangan itu. Lu Ming berani mengabaikan mereka. Dia benar-benar memalukan. Jika kau ingin pergi, Ting Dewa saja. Salah satu elit manusia surgawi yang kekar berteriak dengan marah. Dia menerkam Lu Ming seperti embusan angin dan mencakar kepala Lu Ming. Saat cakarnya mengayun, ruang itu seperti selembar kertas yang telah membusuk selama ribuan tahun, berubah menjadi debu. Kekuatan yang sangat mengerikan. Sekali seorang ahli melakukan suatu gerakan, orang akan tahu jika ada gerakan. Penguasa suku manusia surgawi ini menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan begitu dia bergerak. Semua orang merasa bahwa pria ini bahkan lebih kuat darinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4149 Bahasa Indonesia. Bab 4149, Konfrontasi pertama dengan Yeyu. Para prajurit surgawi kelas 1 semuanya terkejut. Walaupun itu hanya gerakan sederhana, kekuatan tempur mengerikan dari pemuda kekar itu terungkap sepenuhnya, dan terasa seperti dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Menakutkan, suku manusia surgawi benar-benar mengerikan. Bakat tertinggi tingkat ini sama langkahnya dengan bulu phoenix atau tanduk kilin di antara miliaran ras di alam semesta purba. Namun, siapapun dari suku manusia surgawi itu sangat mengerikan. Suku manusia surgawi bahkan lebih misterius dan menakutkan di hati mereka. Itu sangat kuat. Apakah Cloud Herder dapat menghalanginya? Pikiran yang sama terlintas dalam benak setiap orang. Hanya saja Yir terkejut dan segera berteriak, hati-hati, jangan ceroboh. Namun, sudah terlambat. Lu Ming sudah bergerak. Ledakan. Tubuh Lu Ming diselimuti cahaya yang menyilaukan. Dia melancarkan pukulan dan pukulan itu bertabrakan dengan cakar pemuda kekar dari suku manusia surgawi.
Itu seperti guntur surgawi. Kaca. Kemudian, suara tulang patah bergema di seluruh tempat kejadian. Sosok itu kemudian mundur dengan cepat. Si. Terdengar desahan, dan mata prajurit surgawi kelas 1 terbelalak karena terkejut. Itu adalah pemuda kekar dari suku manusia surgawi yang telah dikirim terbang. Tidak hanya dia terlempar, cakarnya juga berubah bentuk. Jelas, tulangnya patah. Mengerikan sekali. Pemuda kekar dari suku manusia surgawi itu benar-benar menakutkan. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang bisa melawan lawan yang setidaknya 5 tingkat lebih tinggi darinya. Dia bahkan lebih kuat dari Yir. Namun, dia terluka oleh Luming dengan satu gerakan dan pelindung tulangnya patah. Kultivasi Luming jelas satu tingkat lebih rendah dari lawannya. Kekuatan tempurnya terlalu mengerikan. Bukan hanya prajurit surgawi kelas 1 saja yang terkejut, tetapi juga para murid inti tokoh penting istana surgawi dan para kultivator manusia surgawi muda lainnya. Manusia biasa ternyata punya kekuatan tempur seperti itu. Bagus, sangat bagus. Mata Yeyu menyala dengan penuh gairah saat dia menatap Luming. Kekuatan tempurmu cukup bagus. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Bergabunglah denganku dan ikuti aku di masa depan. Aku akan memberimu kekuatan dan status yang tidak dapat kau bayangkan. Semakin kuat Luming, semakin besar keinginan Yeyu untuk menaklukkannya. Selama dia bisa menaklukkan Luming, Luming akan menjadi pedang tajamnya di masa depan. Dia akan bertarung untuknya dan menaklukkan dunia untuknya. Sejujurnya, meskipun ada banyak jenius yang mencari perlindungan padanya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki bakat dan kemampuan bertarung seperti Luming. Mendengar perkataan Yeyu, banyak orang tampak iri dan cemburu, termasuk beberapa dari suku manusia surgawi. Dihargai setinggi itu oleh Yeyu, kehormatan macam apa ini? Kesempatan macam apa ini? Mereka tidak dapat memperolehnya meskipun mereka menginginkannya. Tepat ketika semua orang mengira Luming pasti akan setuju, dia tersenyum tenang dan berkata, "Saya tidak tertarik." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan terus berjalan maju. Apa? Yang lainnya semua tercengang. Apa yang baru saja mereka dengar? Luming benar-benar menolaknya. Luming benar-benar menolak kesempatan dan keberuntungan yang membuat orang iri dan cemburu tanpa berpikir panjang. Wajah Yeyu langsung menjadi gelap. Niat membunuh terpancar di matanya. Sebaiknya kau pertimbangkan itu. Tidak perlu dipertimbangkan. Luming melambaikan tangannya dan bahkan tidak menoleh. Arogan, kurang pengetahuan. Orang pengkhianat seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Teriakan dingin datang dari murid inti tokoh penting suku manusia surgawi dan istana surgawi. Pada saat yang sama, aura kuat meledak dan mengunci Luming. Hah! Pada saat ini, Luming berbalik dan melihat ke satu arah. Ada 4 wanita muda berdiri berdampingan. Mereka semua anggun dan menawan, dan masing-masing dari mereka sangat cantik. Mereka adalah 4 murid Dewa Dameng dari surga. Mereka telah menghilangkan kekuatan mimpi mereka dan memperlihatkan wujud asli mereka. Seperti yang diharapkan, tidak ada Qiu Yue. Luming menggelengkan kepalanya sedikit. Qiu Yue tidak termasuk di antara mereka berempat. Jelaslah bahwa Qiu Yue tidak memasuki dunia kuno kali ini. Kalian tidak perlu melakukan apapun, aku akan melakukannya. Suara yang sangat dingin datang dari Yeyu. Ekspresinya tenang, tetapi ada kilatan dingin di matanya, yang menyebabkan rasa dingin di sekitarnya berkurang dengan cepat. Di samping Yeyu, beberapa pemuda dari suku manusia surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka yang mengenal Yeyu dengan baik tahu bahwa ini adalah tanda bahwa dia sangat marah. Setiap kali dia melakukan ini, seseorang akan berakhir dengan buruk. Asyik, begitu Yeyu selesai berbicara, dia menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di depan Luming dan menekan telapak tangannya ke arahnya. Sangat cepat, jantung Luming berdebar kencang. Yeyu tidak menggunakan mantra teleportasi yang lebih hebat. Dia tidak berteleportasi langsung ke Luming. Sebaliknya, dia begitu cepat sehingga tampak seperti teleportasi. Tanpa berpikir panjang, Luming melancarkan pukulan sekuat tenaganya. Tinju dan telapak tangan saling beradu. Ledakan.
Langit dan bumi berguncang hebat saat kekuatan penghancur menyapu ke segala arah. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah drastis saat mereka mundur dengan panik. Mereka yang lambat mundur tersapu oleh kekuatan ini, dan wajah mereka menjadi pucat saat mereka memuntahkan seteguk darah. Kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, tubuh Lu Ming bergetar hebat. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan melonjak dari telapak tangan Ye Yu. Kekuatan itu menekannya seperti longsoran salju, menghancurkan kekuatannya. Pada akhirnya, tubuh Lu Ming terdorong mundur dengan keras. Ia harus mundur puluhan langkah sebelum dapat menstabilkan tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah. Situasinya sama seperti ketika Lu Ming berhadapan dengan pemuda kekar dari suku manusia surgawi, tetapi situasinya benar-benar terbalik. Kali ini, Lu Ming terluka dalam satu gerakan. Ye Yu ini sangat kuat. Di ranah Kaisar Surgawi, dia setidaknya bisa bertarung 6 tingkat di atas dirinya. Ekspresi Lu Ming sangat serius seperti sebelumnya. Ye Yu sangat kuat. Meskipun kultivasinya hanya di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat 9, kekuatan tempurnya terlalu mengerikan. Lu Ming menilai bahwa dia bisa bertarung dengan lawan yang setidaknya 6 tingkat lebih tinggi. Lu Ming belum pernah bertemu monster setingkat ini. Ini adalah pertama kalinya baginya. Dia belum pernah bertemu dengan orang kesayangan surga yang begitu kuat sebelumnya. Tidak peduli apakah itu Kaisar Jianyi, Mawar Hitam, atau monster lainnya, tidak satu pun dari mereka yang begitu kuat. Di ranah Kaisar Surgawi, seseorang dapat melawan lawan yang setidaknya 6 tingkat lebih tinggi. Untungnya, Lu Ming baru-baru ini telah mengembangkan lebih dari 5.000 keterampilan rahasia dengan bantuan menara penciptaan, yang membuat energi terlarang menjadi lebih kuat. Jika tidak, Lu Ming tidak akan sebanding dengan orang ini jika mereka berada di level yang sama. Meski begitu, Lu Ming tidak sepenuhnya yakin bahwa ia bisa bertarung melawan seseorang yang levelnya sama. Siapa yang tahu kalau Ye Yu telah menggunakan kekuatan penuhnya tadi? Suku manusia surgawi benar-benar mengerikan. Menyerahlah, ikuti aku, atau mati. Ye Yu berteriak dingin, tatapannya sangat dingin. Dia menghentakkan kakinya ke arah Lu Ming. Kamu hanya satu level lebih tinggi dariku. Bisakah kamu mengalahkanku dalam pertarungan dengan level yang sama? Pergi. Lu Ming berteriak dan berbalik untuk pergi. Kekuatan tempur Ye Yu jelas di atas dirinya. Selain itu, ada begitu banyak talenta tertinggi dari suku manusia surgawi dan murid inti dari tokoh-tokoh penting istana surgawi. Jika pertempuran berlanjut, itu akan merugikannya, jadi tentu saja pilihan terbaik adalah pergi. Lu Ming mengikuti tangga dan berlari ke atas. Kaisar Naga Abadi Chapter 4150 Bahasa Indonesia. Bab 4150, Ribuan Pemahaman dan Jejak. Lu Ming berlari menaiki tangga. Ye Yu tidak membiarkannya pergi. Jika kau ingin pergi, Ting Dewa saja. Ye Yu berteriak dingin dan mengejar Lu Ming. Kecepatan Ye Yu sungguh mengejutkan, tetapi Lu Ming juga tidak lambat. Lu Ming menyelimuti tubuhnya dengan teknik angin surgawi. Ia secepat kilat, tidak lebih lambat dari Ye Yu. Keduanya bergegas menaiki tangga. Mengejar. Murid inti lainnya dari tokoh penting suku manusia surgawi dan istana surgawi mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Adapun para prajurit surgawi kelas 1, mereka saling memandang dan kemudian semua terbang kembali dan mundur. Para murid inti dari tokoh-tokoh penting suku manusia surgawi dan istana surgawi telah melupakan mereka karena Lu Ming. Apa gunanya mereka tinggal? Mereka harus pergi secepat mungkin. Mereka tidak ingin memahami dan meninggalkan jejak. Brengsek. Merasa bahwa prajurit surgawi kelas 1 telah melarikan diri, Ye Yu dan yang lainnya menjadi marah. Mereka kemudian mengarahkan semua kemarahan mereka pada Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Bagaimana mungkin dia membiarkan prajurit surgawi kelas 1 itu melarikan diri? Semuanya salah Lu Ming. Tentu saja, mereka tidak akan mengira bahwa sepenuhnya karena mereka telah memprovokasi Lu Ming terlebih dahulu sehingga keadaan menjadi seperti ini. Dalam hati mereka, semua yang mereka lakukan adalah benar, dan semua yang mereka lakukan adalah benar. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki konsep salah. Mereka ingin Lu Ming membayar harganya.
Kedua belah pihak, satu berlari dan satu mengejar, sangat cepat. Mereka segera tiba di ujung tangga. Ini, mata Luming terbelalak ketika dia sampai di ujung tangga. Ada peron lain di ujung tangga, tetapi peron ini berbeda dari peron di bawahnya. Lantai peron ditutupi dengan futon. Sekilas, ada sedikitnya ribuan futon. Dan di depan futon ini ada tembok batu besar. Dinding batu itu sangat besar. Bentuknya persegi panjang dan tingginya sekitar 1000 meter. Namun, panjangnya puluhan ribu meter dan tebalnya puluhan meter. Dia tidak tahu jenis batu apa itu, tetapi batu itu memancarkan nuansa kuno saat berdiri di sana. Yang paling menarik perhatian Luming adalah dinding batu itu yang penuh dengan ukiran. Ukiran-ukiran ini bentuknya aneh dan memiliki berbagai macam bentuk yang berbeda. Beberapa di antaranya hanyalah goresan acak, seolah-olah ditinggalkan oleh pedang. Beberapa seperti bekas pisau, sementara yang lainnya adalah bekas telapak tangan atau kepalan tangan. Semua ukiran ini relatif sederhana. Beberapa ukiran jauh lebih rumit. Beberapa tampak seperti harimau yang ganas, beberapa tampak seperti naga surgawi, dan beberapa tampak seperti api yang menyala atau angin kencang yang menderu. Jumlah mereka sedikitnya 1000. Keterampilan rahasia kuno. Semua itu adalah pemahaman dan jejak yang terkait dengan keterampilan rahasia kuno yang agung. Jelas bahwa itu semua ditinggalkan oleh para ahli dari pengadilan dewa kuno yang agung. Tempat ini adalah tempat yang sebenarnya untuk mengajarkan Dao dan memahami Dao. Dari kasur lipat di lantai, orang dapat menyimpulkan bahwa di masa lalu, ada yang maha kuasa dari istana dewa kuno yang berkhotbah di sana. Kadang-kadang, mereka akan mengukir wawasan mereka sendiri di dinding batu. Di bawah mereka, banyak pengikut dari Mahkamah Agung Dewa Kuno duduk bersila di atas futon, mendengarkan ajaran. Atau, dia bisa memahami keterampilan rahasia kuno dari dinding batu. Aku kaya, aku kaya. Hati Luming langsung terbakar oleh gairah. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang membara. Dengan begitu banyak pemahaman dan keterampilan rahasia yang ditinggalkan oleh Istana Dewa Kuno yang agung, berapa banyak keterampilan rahasia kuno yang dapat ia tukarkan jika ia memperolehnya? Berapa banyak poin pahala yang bisa ditukarkannya di Istana Surgawi? Berapa banyak harta yang bisa ditukarkannya? Pada saat itu, Yeyu juga datang ke tangga. Dia juga terpana dengan pemandangan di depannya. Pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli di pengadilan dewa kuno semuanya adalah milikku. Yeyu meraung dalam hatinya, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Pada saat ini, Luming bergerak. Dia langsung berlari menuju dinding batu. Bocah, kau cari kematian. Yeyu berteriak dingin dan menyerang Luming, ingin membunuhnya terlebih dahulu sebelum meraih dinding batu. Selain Luming, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Namun, saat Luming baru saja berlari menjauh, dia tiba-tiba terkejut. Dia merasakan bahaya. Kemudian, futon di depannya berubah menjadi seekor harimau yang ganas. Harimau itu meraung dan menerkamnya. Angin pun padam dan cakar tajam itu menghantam kepala Luming. Kekuatannya sangat dahsyat dan sudah pasti berada di alam Kaisar Surgawi. Bahkan mungkin bukan Kaisar Surgawi biasa. Luming tidak ragu-ragu dan segera mengaktifkan baju besi prajurit Surgawi kelas 1. Sebuah perisai cahaya menutupi seluruh tubuhnya. Kas! Cakar tajam harimau itu menggores baju besi prajurit Surgawi kelas 1, menghasilkan suara yang menusuk. Meskipun tidak menembus pertahanan baju besi prajurit Surgawi kelas 1, sosok Luming terhalang. Di belakangnya, Yeyu sudah menyusul. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan mengenai baju besi prajurit Surgawi kelas 1. Dampaknya menyebabkan baju besi prajurit Surgawi kelas 1 bergetar, tetapi juga terhalang. Lihatlah aku menghancurkan baju sirah surgawimu. Yeyu berteriak dingin. Tombak perak panjang muncul di tangannya, memancarkan gelombang yang mengerikan. Senjata pembunuh yang hebat. Ini jelas merupakan senjata pemusnah massal, senjata pemusnah massal yang mengerikan. Yeyu mengendalikan tombak perak itu, mengirimkan gelombang yang mengerikan. Dia hendak menyerang Luming lagi, tetapi pada saat ini, futon lain di sekitarnya juga berubah. Beberapa sajadah telah berubah menjadi serigala raksasa,
beberapa menjadi naga dewa, dan beberapa menjadi burung raksasa. Beberapa dari mereka berubah menjadi makhluk berbentuk manusia dengan pedang di tangan mereka dan menyerang mereka. Tiba-tiba, lebih dari 10 sosok menyerang Lu Ming dan Ye Yu. Makhluk hidup yang berubah dari futon itu semuanya sangat kuat. Lu Ming dan Ye Yu merasakan bahaya dan tidak berani ceroboh. Lu Ming mengeluarkan mutiara angin kencang. Angin kencang bersiul dari mutiara angin kencang terus-menerus dan melesat maju, bertabrakan dengan makhluk hidup ini. Dengan suara gemuruh yang keras, makhluk hidup ini terhalang oleh angin kencang. Namun, angin kencang itu juga bergetar tanpa henti, dan hampir hancur oleh serangan itu. Ye Yu tidak mau repot-repot terus menyerang Lu Ming. Jubah panjang yang dikenakannya juga memancarkan lapisan cahaya yang menyelimutinya. Jubah panjang di tubuhnya mirip dengan baju besi prajurit surgawi. Kekuatan pertahanannya mencengangkan, bahkan lebih kuat dari baju besi prajurit surgawi kelas 1. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tombak di tangannya. Bayangan tombak melesat keluar dan membuat makhluk-makhluk yang berubah menjadi sajadah itu terbang. Namun, pada saat ini, futon di sekitarnya juga mulai berubah. Setidaknya ada ribuan futon, dan semuanya telah berubah wujud menjadi berbagai bentuk makhluk hidup. Padahal, apa yang disulap menjadi sajadah itu tidak bisa disebut makhluk hidup. Itu hanya semacam tanda, yang untuk sementara disebut sebagai sejenis makhluk hidup. Ribuan makhluk hidup semuanya memandang Lu Ming dan Ye Yu. Pada saat yang sama, para penguasa suku manusia surgawi lainnya dan murid-murid inti dari tokoh-tokoh penting istana surgawi juga telah tiba. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah. Kalian, kemarilah dan bantu aku menghadang makhluk-makhluk itu. Aku akan membunuh Mu Yun. Ye Yu berteriak.